kontraksi di perekonomian Indonesia itu akan ada di tahun 2020 dan sejalan dengan pemulihan kontraksinya ini akan mengecil. Maka kita yakin bahwa pemulihan terjadi secara gradual sejalan dengan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Ada tekanan dari Apindo yang menginginkan kenaikan itu 0%. Nah, sehingga kita perlu mengangkat isu ini, perlu mendorong kepada pemerintah bahwa kalau kenaikan 0% itu artinya apa? Negara itu tidak ada. Maka kami menuntut kehadiran negara di dalam persoalan buruh ini. Pada tahun 2020 ini seluruh negara mengalami bencana global yakni pandemi virus corona. Imbasnya tentu di segala sektor ikut terdampak, tak terkecuali di bidang ekonomi. Di Indonesia, secara historis ekonomi tumbuh antara 5 hingga 6%. Namun dengan adanya COVID-19 ini, sektor ekonomi tertekan. Pada kuartal pertama 2020 hanya tumbuh 2,97%. Sedangkan pada kuartal kedua tumbuh minus 5,3%. Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pertumbuhan ekonomi pada masa masih sulit dicapai. Ma'ruf mengatakan kapasitas produksi, tingkat konsumsi, dan investasi terus menurun serta melemah. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga lebih dari 200 negara merosot perekonomiannya. Melihat keadaan ekonomi saat ini, kalangan pengusaha meminta agar pemerintah tidak menaikkan upah minimum, baik kabupaten kota, ataupun upah minimum provinsi pada tahun depan. Alasannya, kondisi ekonomi saat ini masih sulit karena terdampak pandemi COVID-19. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, jika perhitungan UMK didasarkan pada aturan yang masih berlaku, yakni PP nomor 78 tahun 2015, maka sebenarnya tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021. Dijelaskan Sarman dalam regulasi perhitungan kenaikan upah minimum tahun berikutnya, yakni didasarkan pada upah minimum tahun berjalan dikalikan dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menuntut agar upah minimum naik pada 2021. Adapun kenaikan upah minimum yang mereka tuntut sebesar 8%. KSPI mengancam jika upah minimum tidak naik, aksi demonstrasi buruh akan semakin besar, selain memperjuangkan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya menolak permintaan kalangan pengusaha yang menyuarakan agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang minus selama pandemi COVID-19 tidak tepat dijadikan alasan. Ada 4 alasan yang membuat KSPI kekeh menuntut kenaikan upah minimum. Pertama, jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Alasan kedua, perbandingan kondisi ekonomi pada tahun 1998 dengan saat ini. Menurut Said, kala itu pertumbuhan ekonominya minus 17%. Namun atas perintah Presiden B.J. Habibie, Menteri Ketenagakerjaan saat itu menaikkan upah minimum. Alasan ketiga, bila upah minimum tidak naik, maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif untuk perekonomian. Said mengatakan permintaan kenaikan upah minimum sebesar 8% merupakan hal yang wajar. Tujuannya untuk menjaga purchasing power atau daya konsumsi masyarakat tetap terjaga. Alasan keempat, berdasarkan fakta KSPI di lapangan, masih banyak perusahaan yang beroperasi. Anggota KSPI sendiri disebutkan ada 90% masih bekerja. Kendati profitnya menurun, tapi perusahaan masih beroperasional. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan pengusaha dalam membayar upah pekerjanya di masa pandemi, pemerintah mengambil sikap dan memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun depan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. Surat edaran tersebut mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini. Surat edaran penetapan upah minimum tersebut telah diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
Rendahnya laju inflasi jelas menunjukkan betapa sadisnya pelemahan daya beli masyarakat Indonesia akibat pandemi virus corona. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga masih terkontraksi minus akibat situasi saat ini. Belum lagi sensitivitas polemik UU Cipta Kerja yang belum usai. Lalu, berpihak pada siapakah kebijakan ini dibuat? Para pekerja, kalangan pengusaha, ataukah keadaan yang memaksa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!